Dari SMK 30. Perkenalkan nama saya Kaisha Nazila Zara Putri. Nama saya Zakia Bilal. Saya Zeta Aurelia. Di sini tuh tujuan kami tuh ingin menggali lebih dalam atau bisa dibilang observasi tentang tema yang kita angkat, yaitu ekobrik atau lingkungan kerja PPSU. Untuk pertanyaan awalnya itu, bagaimana peran PPSU dalam menjaga kebersihan dan pengelolaan lingkungan di Kelurahan Petukangan Selatan? Langsung dijawab. Ya. Kalau peran kami sih, alhamdulillah udah dari awal mula ada PPSU itu udah berasa ya di masyarakat. Contohnya dengan setiap pagi itu salah satu program dari PPSU itu dari jam 5 pagi itu udah mulai nyapu di semua jalan-jalan titik yang ada di Petukangan Selatan. Nah setelah itu sampah juga kita ambil sendiri dan kita buang ke TPS yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup gitu. Jadi untuk kerja bakti segala macam itu juga PPSU pastinya akan membantu di setiap wilayah yang mengadakan kerja bakti lingkungan. Nah untuk sampah-sampah yang lain biasanya itu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, misalnya sampah yang terurai ataupun yang tidak bisa terurai itu nantinya di situ ada program per RW ada juga, dan itu PPSU selalu berperan dan membantu. Alhamdulillahnya masyarakat menyambut baik akan hal itu. Jadi untuk program atau peran PPSU di masyarakat tentang menjaga kebersihan itu alhamdulillah sudah sangat dirasakan di masyarakat Petukangan Selatan. Ya mungkin secara globalnya DKI lah, karena PPSU itu kan milik DKI. Mungkin itu yang membuat pertanyaan tadi jawabannya. Ya, lanjut Pak. Sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam mendukung program kebersihan yang dijalankan oleh PPSU? Nah kalau untuk sejauh mana keterlibatan itu sih kalau kita bikin global keseluruhan masyarakat gitu ya, mungkin adanya PPSU tadi yang terkait pertanyaan tadi itu sebenarnya ada beberapa masyarakat tuh yang sekarang kepeduliannya tuh kurang, dalam arti karena ada petugas mereka lebih mengandalkan atau lebih ada PPSU ini gitu kan. Jadi itu kalau secara global ya, tapi ada juga wilayah-wilayah tertentu atau RW tertentu yang masih peduli. Contohnya mereka mendirikan program atau menjalankan program bank sampah, pilah sampah, yang berawal itu dari rumah per rumah. Itu dia pilah sampah antara sampah organik, non organik, dan residu itu yang istilahnya udah nggak bisa dikelola, kayak plastik dan pokoknya yang berhubungan dengan plastik lah. Nah, itu ada di Petukangan Selatan ada 8 RW yang udah menjalankan program itu. Alhamdulillah sudah ada 4 RW. Jadi secara keterangan bagaimana peran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan itu ya masih belum sepenuhnya mereka berperan ya, ataupun nggak sepenuhnya juga PPSU yang menghandle semua, enggak. Tapi masih belum, karena edukasi ya mungkin ya, karena edukasi itu belum nyampe ke masyarakat seutuhnya ya, mungkin masih berjalan setengah-setengah mungkin gitu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan baik, itu aja. Terus selanjutnya, apakah PPSU memiliki program khusus dalam mengurangi penggunaan atau penumpukan sampah plastik? Ulangin tadi gimana? Apakah PPSU memiliki program khusus dalam mengurangi penggunaan plastik atau penumpukan sampah plastik? Berarti lebih fokus ke sampah plastik ya. Nah, tadi kan di poin 1-2 sudah saya sebut bank sampah ya. Kalau itu kan per RW tadi. Nah kebetulan PPSU juga ada. Jadi pas kita lingkar atau keliling mengambilin sampah-sampah di giat PPSU itu kadang ada yang bercampur kan. Misalnya ada giat yang babat rumput atau pembersihan saluran. Nah di situ biasanya ada plastik-plastik yang nyangkut. Nah itu kita pilah nih sebelum kita buang ke TPS. Misalnya ada botol bekas air mineral atau kaleng bekas air minuman itulah, dan yang nggak bisa didaur ulang lah pokoknya, itu kami kumpulkan dan kami setor di salah satu bank sampah di RW tadi. Nah
itu juga pemberdayaan karena apa? Hasil dari bank sampah tersebut kami punya program di setiap setahun sekali di bulan Ramadan itu kita punya acara yang namanya santunan buat anak yatim. Nah, salah satu hasil dari mengelola bank sampah itu tadi buat santunan itu. Jadi sebenarnya kalau edukasi ini bisa menjalar ke semua masyarakat, ke elemen semua masyarakat, sebenarnya bagus. Jadi sampah itu bisa jadi duit gitu istilahnya. Nah, sedikit peran PPSU atau bagaimana cara mengolah sampah plastik itu salah satu program itu. Dan keduanya kayak bungkus kopi atau di sampah plastik itu kan beberapa jenis kita bagi-bagi. Ada yang namanya kayak tadi bungkus kopi atau label-label air mineral, nah itu kita bikin ekobrik. Tapi kita sebatas buat pembatas taman yang kita masukin ke botol kan, kita membatas taman. Jadi kita nggak perlu beli semen atau beli bahan material yang bersifatnya baku itu. Nah, kita pakai ekobrik itu. Kadang kita bikin tulisan label apa kayak gitu. Jadi biasanya yang label-label air mineral ataupun bungkus kopi kita bikin ekobrik seperti itu. Gitu. Terus selanjutnya bagaimana cara PPSU mengedukasi masyarakat agar lebih peduli terhadap pengelolaan sampah? Bang Korlap? Ya, untuk edukasi masyarakat agar peduli untuk sampah, agar mereka membantu kita dalam membuang sampah, jangan sembarangan, buang sampah pada tempatnya. Selama ini kan banyak tuh warga yang pada buang sampah pada sembarangan. Ya, padahal kan di warga itu udah ada tukang sampah masing-masing ya. Nah, masih banyak juga warga yang buang sampah sembarangan. Padahal itu kalau kita buang sampah di warga sendiri, minimal biayanya itu paling banter sebulan 30.000 satu rumah. Minimal paling murah 20.000. Tapi ya banyak juga warga yang buang sampah sembarangan. Ya diimbau untuk para warga ya kalau bisa kita bantulah buang sampah tersebut, karena itu kan untuk membantu tukang sampah tersebut juga gitu. Itu aja. Terus dari kita juga itu ya Bang, kita pasang himbauan itu Ya, banner. banner setiap tempat pembuangan sampah itu kita pasang banner Buang sampah agar sembarangan. tidak jangan buang sampah sembarangan. Ada pasalnya soalnya itu. Iya. Iya. Baik, saya lanjut. Jenis sampah plastik seperti apa yang biasanya digunakan dalam perbuatan untuk ekobrik itu Pak? Kalau pembuatan sampah ekobrik itu yang untuk di botol ya kopi, semua jenis kopi ya. Ya, Terus Indomie. kopi, terus apa lagi tuh? Bekas-bekas Blok snack. kayak ciki gitu, snack ya, kayak gitu-gitu aja. jadi seperti sampah-sampah yang susah terurai gitu ya Pak? Ya, nanti itu digunting-gunting, kita masukin botol, seperti botol yang nggak usah disebut mereknya ya, seperti botol-botol kecil itu, nah kita masuk ke situ. Nah, yang terakhir nih, apa rencana selanjutnya untuk program di kelurahan ini dalam pengelolaan sampah? Nah, itu lah yang Kalau program sih sebenarnya saat ini udah berjalan ya, yang dari awal tadi kita jelaskan seperti bank sampah, seperti himbauan-himbauan di masyarakat. Kalau program sebenarnya sekarang ini lebih fokus ke yang berita lagi viral. Maksudnya lagi viral itu musibah sebenarnya. Dan itu Pak Gubernur sudah menghimbau, bikin video segala macam bahwa nanti per 1 Agustus itu kita harus pilah sampah dari rumah. Jadi sebenarnya lebih berperan masyarakat daripada kami sebagai petugas kebersihan. Jadi Pak Gubernur sudah menghimbau, menegaskan bahwa mulai per 1 Agustus 2026 itu masyarakat harus memulai dari rumah pemilihan sampah, antara sampah organik yang rumah tangga itu bisa dijadikan kompos dan lain-lain, sampah non organik dan sampah residu itu sampah yang tidak bisa terurai. Ya, seperti plastik tadi kan kita bikin ekobrik dan bank sampah. Nah itu kalau di program pemerintahan itu namanya SPA ya, itu sebenarnya pengolahan sampah kalau misalnya udah berjalan itu akan lebih bagus lagi. Cuman kan kalau itu urusan pemerintah pusat ya, bukan PPSU. Tapi kalau pertanyaannya untuk program kita selanjutnya ya mungkin kita jalankan yang saat ini lagi diprogramkan Pak Gubernur. Kita pasti melewati ASN dari kelurahan menghimbau masyarakat bahwa saat ini kita jalankan program mulai per 1 Agustus pengelolaan sampah itu dimulai dari rumah. Nah itu jadi dari rumah
dari rumah itu mereka ibu-ibu ataupun siapapun itu, dia saat mau membuang sampah itu dia udah pilah nih. Habis masak nih, misalnya dia masak Indomie katakan begitu. Nah plastiknya berarti dipisahin. Terus sisa misalnya sawi yang nggak bisa kepakai berarti dipisahin. Jadi nanti sih selanjutnya akan diinfo ya. Cuman program dari Pak Gub itu yang paling terbaru itu saat ini seperti itu di DKI Jakarta. Gitu. Baik. Ada lagi? Itu aja sih Pak yang mau kita tanyain. Ya. Udah cukup sih bagi kami. Mohon maaf kalau misalnya dari pertanyaan tadi agak sedikit kurang apa ya. Ya kita kan juga Ya. maksudnya kita kan kurang tahu ya, jadi di sini kita mau mencari tahu, ingin mencari informasi lebih dalam lagi dari Bapak. Itu aja sih Pak. Ya, bagi kita sih bagus ya kalau berangkat dari masa sekolah atau dari meja belajar SMK ya. Betul. Itu udah belajar tentang lingkungan hidup, karena itu kan nanti akan berhubungan dengan masa depan ya, menjaga bumi itu kan. Apalagi kemarin habis hari bumi itu. Jadi banyak hal yang memang saat ini PR di DKI itu ya tentang sampah. Nah, itu aja mungkin dari Paling sekolah. berat itu sekarang sampah. Sudah, terima kasih. Ya, terima kasih ya Bapak. Sama-sama.